Oke, jadi sekarang kita langsung membahas mengenai rumus mengerjakan soal UTBK. Namun ingat, ini adalah rahasia dan saya pengen jamin tidak akan ada kamu menemukan di tempat lain yang bakal membahas mengenai hal-hal semacam ini. Kenapa? Karena puluhan ataupun ratusan grup yang kamu kunjungi, mereka mayoritas membahas mengenai tryout SBMPTN. Mereka bakal membahas mengenai UTBK di dalam hal belajar fisika, belajar ekonomi, belajar kimia, belajar kuantitatif, belajar pemaparan umum, penalaran umum, gitu-gitu. Tapi saya di dalam program ini tidak akan mengajak dan mengajarkan kamu mengerjakan Pitagoras seperti apa, aljabar seperti apa, logaritma bagaimana, laba rugi seperti apa. Bagi Anda anak IPS, anak IPA, ngertilah itu. Tapi bagi saya nggak merasa penting itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bukan bagaimana tahu rumus aljabarnya, bagaimana cara menemukan ide pokoknya. Enggak. Karena menurut saya harus ngelompat lebih jauh, melompat lebih tinggi. Gimana sih cara saya bisa mengerjakan dan menuntaskan soal-soal UTBK? Dan sekali lagi, ini sifatnya rahasia. Teman-teman semua, UTBK itu menggunakan teori respon butir teori. Di dalam proses respon butir teori itu terbagi 4 klasifikasi jenis soal. Yang pertama, ada sulit banget. Oke. Yang kedua ada sulit, ada sedang, ada mudah. Totalnya di sini kan 100%. Oke, ternyata sulit banget itu porsi soalnya 20%, sulit itu 20%, sedang itu 40%, sementara mudah itu 20%. Oke. Dari proses ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu TKA dan TPS. Oke. Nah, terbagi menjadi 2 kelompok ini. Artinya TKA dan TPS ada yang namanya IPA, ada yang namanya IPS. Oke. Saya coba pelan-pelan memahaminya supaya kamu jauh lebih paham. Nah, jadi ada TKA, ada TPS. Kedua ini terbagi menjadi 4 kelompok ini. Oke, ada sulit banget, ada sulit, ada sedang, ada mudah. Di dalam prosesnya adalah bukan bagaimana cara mengerjakan yang ada di TPA, TPS, TKA seperti apa. Tapi saya pengen katakan, kamu harus tahu pola soal yang sulit itu gimana, pola soal yang mudah itu gimana, pola soal yang sedang dan mudah itu gimana, sehingga keempat kelompok ini kamu bisa pahamin. Oh begini toh, oh begini toh. Salah satu contoh, saya berikan satu tips rumus sederhana supaya kamu bisa lebih hemat waktu, hemat pikiran, hemat tenaga, tapi mengerjakan banyak soal dalam waktu yang singkat. Apa itu? Contoh soal mudah. Soal mudah itu, oke, terbagi lagi teman-teman semua. Ada tanda-tanda dan kita bisa langsung kelompokkan. Oke. Namun sebelum kita mengelompokkan soal-soal yang mudah itu seperti apa, saya pengen masuk dulu. Di TKA dan di TPS itu nanti akan ada pengelompokannya lagi. Contoh, fisika 20 soal, kimia 20 soal, matematika 20 soal, bahasa Indonesia 20 soal misalkan. Kemudian penalaran umum 18 soal misalkan. Dengan berbagai macam item-itemnya, kamu tinggal pikirkan aja. Ini kelompok jenis apa? Oh, ternyata ini kuantitatif. Oke. Oh, ini fisika. Oh, ini matematika. Oh, ini kimia. Oh, ini biologi. Berapa jumlah soalnya? Oke. Kita ngelompat sebentar sebelum masuk ke dalam rumus. Ternyata beberapa tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya blocking time. Apa itu blocking time? Yang disebut blocking time ini adalah kamu tidak boleh mengerjakan soal kimia ketika misalkan matematikanya belum selesai. Matematika 20 soal.
kamu nggak boleh lompat ke soal fisika kalau matematika 20 soal ini belum selesai dari sisi waktunya. Meskipun kamu sudah mengerjakan 20 soal semuanya, tapi kalau waktunya belum selesai, kamu belum boleh lanjut ke jenis soal selanjutnya. Tapi kalau waktu soalnya sudah selesai, tapi kamu belum selesai mengerjakan soal, maka otomatis kamu tidak lagi boleh mengerjakan soal matematikanya. Karena kamu harus langsung lompat ke waktu pengerjaan soal kimia misalkan. Nah, jadi di dalam memanfaatkan blocking time itu ada rumus mudah. Apa itu rumus mudah? Di dalam setiap sub pelajarannya, sub soalnya, berapa jumlahnya? Misalkan matematika yang sudah tahun-tahun sebelumnya, matematika misalkan 20 soal. Oke? Membutuhkan waktu 23 menit lewat 49 detik misalkan. Gampang. Cara menemukan soal yang mudah itu kamu cukup bagi 4. Oke? Bagi 4 bagian. Oke? Bagi 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Caranya adalah 20 soal dibagi 4 sama dengan 5. Maka kerjakan dulu 5 soal pertama sama 5 soal kedua. 5 soal keempat. Jadi 5 soal pertama dan 5 soal terakhir itu dulu yang kamu kerjakan. Dengan mengerjakan pola ini, kamu akan langsung mengetahui pola soal yang lebih mudah kamu kerjakan. Sebagai contoh, 5 kali 5 berapa? 25. 1 tambah 3 berapa? 4. Budi ditambah Anton berapa? Ya Budi dan Anton. Tapi kalau 10 kali 18 kali 82, bingung kan? Itu kategori soal yang sedang. Tapi kalau akar 18 dikali min 1 ditambah kuadrat 80, itu bisa jadi dalam kategori yang sulit. Tapi X7 ditambah 1832 ditambah akar 6 dikurangi akar 9. Lalu berapakah X? Mungkin itu dalam kategori yang sulit banget. Tapi ngapain musingin tuh jenis-jenis soal? Lebih baik fokus dulu, kerjakan yang mudah. Gimana caranya? Bagi 4 dari jumlah sub soal, lalu kerjakan bagian pertama, lalu kerjakan bagian kedua. Artinya dalam satu waktu kamu sudah mengerjakan 10 soal yang mudah. Artinya sisa 10 soal. Bisa aja 10 soal ini nggak kamu kerjakan semua. Kenapa? Karena di sini ada sedang dan ada mudah. Tapi lebih banyak mudahnya di 5 pertama, 5 kedua. Atau bagian pertama, bagian kedua. Itu salah satu rumus untuk mengerjakan yang mudah. Dan masih ada 7 cara untuk bisa mengerjakan soal yang mudah sehingga kamu bisa hemat energi, hemat waktu. Kita lanjut ya. Mengerjakan soal yang sedang. Oke. Untuk bisa mengerjakan soal yang sedang, kamu harus pahamin polanya. Nah, besok malam kita akan berikan pola-pola secara lengkap. Karena ini rumus mengerjakan soal UTBK. Besok malam, Kamis malam Jumat, kita akan mengerjakan yang namanya pola strategi UTBK SBMPTN. Dengan memahami materi nanti malam, saya yakin peluang kesuksesanmu di jalur SBMPTN akan jauh lebih besar ketika kamu mengikuti arahan demi arahan yang Kak Saiful sampaikan. Dan saya pengen katakan sekali lagi, ini materi spesial banget. Kenapa? Karena di program-program sebelumnya bukan cuma saya yang ngisi, saya minta bantu dengan beberapa teman-teman. Tapi kali ini saya minta untuk saya langsung yang ngisi materi minimal sampai 5-6 hari ke depan. Dan pastikan kamu ikutin arahannya dan besok malam kamu harus merasakan ternyata begini cara untuk bisa lulus di jalur SNMPTN. Ternyata begini cara mengenal polanya. Ternyata begini cara proses daftarnya. Dan ini penting banget. Oke, sebagai contoh saya kasih clue dikit aja deh. Untuk mengerjakan yang sedang, nggak perlu kita membaca soalnya. Cukup kita membaca jawabannya. Oke, jawaban yang sedang itu bisa kita kelompokkan menjadi 2. Ketika jawabannya dari rendah ke tinggi secara konsisten,
maka jawabannya di antara dua aja kok. Tapi kalau jawabannya dari tinggi ke rendah secara konsisten, itu jawabannya pasti satu kok. Di manakah dia? Pasti di antara ini atau ini. Ya gitu jawabannya. Dan ini sudah berpola. Muncul pertanyaan, ini benar nggak sih Kak? Ini efektif atau enggak sih? Ya itu tergantung kamu mempercayainya atau tidak. Tapi ini kepada seluruh binaan-binaan yang secara intensif kami dampingi, kepada seluruh siswa yang betul-betul privat kami datengin, kami virtualkan, kami dampingi, kami bimbing. Mereka ngikut arahan ini, alhamdulillah. Selain kita akan hadirkan juga e-modul untuk teman-teman semua, kami akan berikan e-modul gratis kepada teman-teman semua yang mengikuti arahan-arahan ke depan. Disertakan e-modul itu adalah kisi-kisi soal UTBK terupdate tahun 2022 serta menggunakan pola-pola ini. Jadi banyak banget dari tahun ke tahun binaan-binaan kita yang istiqomah, yang serius, yang fokus. Mereka berkata ketika udah ujian UTBK-nya, Kak seneng banget saya hari ini, soalnya banyak yang mirip seperti yang saya kerjakan di beberapa waktu yang lalu berdasarkan modul yang kakak berikan. Kami berjuang, fokusnya satu teman-teman semua. Pengen di seluruh yang kami bimbing dengan catatan yang serius, yang komitmen, yang berjuang mati-matian, pengen banget lulus, itu betul-betul bisa lulus. Karena kebahagiaan kami ketika melihat anak-anak, teman-teman, siswa-siswa yang kami bimbing berhasil. Dan besok malam kita bakal bahas lebih detail, lebih dalam tentang pola dan strategi lulus di jalur SBMPTN. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan bisa kamu langsung praktekkan. Next time, beberapa malam yang ke depan, kita akan adakan juga tryout gratis untuk kamu. Kamu bisa langsung mulai praktekkan. Terima kasih, goodbye.